Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman 126 bab fasal Ra'unun 126. Faslun wa jumlatul amri annaka idza ahsantan nazara. Ini suatu fasal dan jumlah pekerjaan bahwasanya apabila engkau baikkan tilik maka engkau lihat akan kudrah Allah Ta'ala. Ini suatu fasal dan jumlah pekerjaan. Nyo kesimpulan daripada pembahasan dilikat masalah tanyo guyu hindari sifat ria dan ujub. Bekna ria sama dengan benar ikhlas, bekna ujub sama dengan benar zikrul minnah. Atau lawan daripada ujub zikrul minnah. Maksudnya ujub bangga dengan amal, merasa mulia dengan kebaikan, terhirun-hirun dengan apa yang telah kita miliki. Apakah itu amal ibadah, apakah itu ilmu atau harta sekalipun. Nyo terhirun-hirun kerod, merasakan mulia dengan yang telah kita raih, itu namanya dengan ujub. Atau ujub ini terhirun-hirun kerod, merasa mulia, merasa bangga. Nyo kan merasa tenang jiwa, tak salah. Sebab tenang jiwa tanyo oleh tapubu ibadah itu bukan ujub namanya. Tanyo le salat sunat, le wirid, zikir, le etikah di masjid, le mengikuti pengajian, tanyo merasa tenang jiwa. Itu bukan ujub. Itu adalah sebuah nikmat kelebihan yang dijuk oleh Allah Ta'ala setelah ibadah. Fazilah ibadah memang lagi nyan. Allah berikan ketenangan, kepuasan dalam jiwa tanyo. Tapi nyo kan enan, merasakan bangga, merasakan putakeun mulia dengan yang telah getanyo raihnya. Nyo kena ujub. Awate truk sifun ujub tersebut guyu hindari ujub dengan zikrul minnah. Apa itu zikrul minnah? Mengingat nikmat-nikmat Allah. Pakan tanya roh dalam ibadat semata-mata sayang Allah, semata-mata taufik yang gebila Allah. Singkira Allah hana nejuk taufik ke gedanyo, tanyo haruh dalam ibadah, haruh dalam kebaikan. Jadi wate tingat teh menan pu yang merasa mulia detak dengan ilmu, pu yang merasa mulia detak dengan amal ibadah. Jadi hana sapu pi. Cuma ke masalah senang, tenang jiwa, ada masalah. Senang berpubuk ibadat, tenang, merasa puas, itu bukan ujub. Tapi yang ujub merasa mulia dengan ibadah tersebut. Ahwate merasa mulia dengan ibadah tersebut, merasa rendah hur lain, yang kam lingke bak takabur. Merasa mulia dro hinagop. Tapi merasa mulia dro hanadu hinagop, yang ujub menteng. Yang kabih pembahasannya likut, yaitu larangan tentang ujub dan juga larangan tentang ria. Teman jino, nyo gede boga kesimpulan daripada uraian-uraian hidih likut dan jumlah pekerjaan, artinya jumlah pembahasan hidih likut bahwasanya apabila engkau baikkan tilik, apabila getanyo perbaiki cara semiki getanyo tilik semiki, coba kita renungkan, coba kita pikirkan, maka engkau lihat akan kudrah Allah Ta'ala. Maka bawa tenyan akan deh kudrah Allah, kendeh kekuatan drawat, kendeh karena manusia. Wate tanyo dipehebat di manusia, kata kagum-kagum ke manusia, kata hirin-hirin dengan kelebihan yang telah getanyo raih, sehingga manusia orangnya pemulia. Tapi di saat getanyo baikkan pemikiran, pandangan, semiki getanyo, maka akan kita lihat kudrah Allah. Dan engkau lihatlah makhluk dan jahilnya, maka juga akan deh adalah kebodohan makhluk, dan akan deh pula bagaimana keadaan makhluk yang menyutanyo ibadah karena makhluk rusak, tapi menyutanyo ibadah karena Allah ini adalah dapat hasil. Nyo akan deh nyo nyutatim semikir, tapi hanya jumlah ilikut ni uraian ilikut hanya gue sampaikannya sebagai kesimpulan terakhir. Maka janganlah engkau berpaling kepada mereka dengan hatimu. Arti berpaling condong hati. Makna berpaling condong, janganlah kamu condong hatimu kepada makhluk. Ya, kan hana sayang ke makhluk, mana condong hati hino.
Bek ibadah getanyo gara-gara makhluk. Jemut semangat getanyo oronyo gara-gara makhluk. Bek karenanya kena pegah. Nyugekeun janganlah engkau berpaling kepada mereka itu dengan hatimu dan jadikan olehmu benci akan puji mereka itu. Jadi pujian yang dilemparkan ke getanyo, yang dilontarkan ke getanyo, nyo jangan merasa dengan pujian tersebut tanyo merasa mulia tu. Bahkan pujian itu sangat getanyo harapkan dari makhluk baik, tapi bahkan merasa hana galak dengan pujian tersebut. Kan tak benci makhluk yang puji. Tegedi pun ka dipuji gede. Itanyo hana masalah dengan pujian. Itanyo hana masalah dengan pujian, juga hana berurusan dengan celaan ataupun hinaan, dan membesarkan mereka itu yang tiada faedah di bawahnya. Jangan jadikan olehmu benci akan pujian mereka itu, artinya hana galak kepada pujian manusia, pujian makhluk, dan baik lagi tanyo membesar, artinya merasa besar, membesarkan mereka itu yang tiada faedah di bawahnya. Baik katanya pula galak kepada iperaya le manusia, le makhluk yang iperaya tersebut pada hana faedah katanya, hana keuntungan. Uronyo etna jet manusia pujo katanya, takkan nuju gembiranya hana hasil, cuma senang hati siat sagai, bahkan relah ibadat mipihna. Ya, jadi hana faedah, nyu kegekeun tiada faedah di bawahnya. Maka jangan kamu kehendak dengan taat kamu akan sesuatu daripada yang demikian itu. Maka janganlah dengan kebaikan yang kita tabur hari ini, maka yang kita harapkan itulah pujian manusia. Tidak boleh, jangan. Baik, dan engkau lihat bedeh akan kekurangan dunia, artinya hinanya dunia, kurangnya dunia, rendahnya dunia. Sesuatu yang bukan akhirat itu dunia namanya. Ini menurut pandangan Imam Al-Ghazali dia dikir. Takkan kali kebegah yang apabila hana faedah untuk akhirat itu dunia. Apabila hana faedah untuk akhirat, membantu akhirat, itu jalan akhirat namanya. Janganlah engkau lihat dan engkau pandanglah bedeh kekurangan dunia tersebut dan hinanya dan segera hilangnya. Dunia itu sesuatu yang rendah, dunia itu sesuatu yang hina, dunia itu sesuatu yang cepat hilang, segera hilang. Ubeina je nikmat dalam dunia mudah bagah gadah. Hai selama udip di dunia saja memang yang berkekalan sampai iba katanya sampai udip menyohana si bagah gadah dunia nggadah katanya. Kan kali ke bagah tiga, yaitu wate bak tempat pembahasan tentang masalah dunia ini dikir karena ada rintangan tanyo dalam berbuat ibadat, ada syaitan, godaan, ada makhluk, ada dunia, ada nafsu. Bak dunia ini kiban ke bagah penutuh bak dunia. Ingat, sebanyak apapun yang kamu raih hari ini, apabila bukan kamu meninggalkan dia, maka dia akan meninggalkanmu. Uronyo getanyo raih dunia luar biasa. Ya hanai rempek legap kata rempek le getanyo. Tapi ingat, suatu saat dunia yang telah ada dalam genggamanmu hari ini, apabila bukan kamu meninggalkan dia, maka dia akan meninggalkanmu. Menyo memang jihan gadah sajan getanyo, mati getanyo. Ataupun tik golem mati katanya kagadah ji, itulah yang namanya dunia. Hana kekal ji. Tapi yang kekal itu akhirat. Akhirat itu didapatkan dengan kebaikan-kebaikan. Makanya raihlah kebaikan-kebaikan demi mendapatkan akhirat. Adapun dunia itu hanya sebagai pembantu, sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Karena dunia yang dijadikan sebagai sebab ataupun jalan untuk mendapatkan akhirat, maka dunia itu nilainya adalah akhirat. Nya lagi gebegah likut tapi nya. Maka bedeh hina gebegah, kurangnya dunia, hinanya dunia, segera hilangnya dunia. Makanya tanyo bek do, bek ngop ngen pujian manusia ke katanya. Pujoi ke dia hana kita ni gabut draw taju. Jadi menyolegenyan kehidupan tanyo biasa. Hana masalah tak ngurusan dunia. Dan jangan kamu kehendaknya dengan taat kamu daripada Allah Ta'ala. Mana kehendaknya menginginkannya dunia. Jangan kamu menginginkan urusan dunia ataupun perkara dunia dengan taat kamu daripada Allah. Beksit tak harap dunia nyan bak manusia, bek tak harap bak Allah pi beksit. Bek tanyo dengan taatnya tam lakai bak Allah bom berempak dunia. Kan cukup rendah orangnya. Apabila sebenarnya ibadah yang kita kerjakan akan diimbalkan oleh Allah dengan akhirat. Namun ibadahnya getanyo laki ba Allah berempak dunia, nya sangat kurang. Nya sama dengan
lagi tanya mengambil yang rendah meninggalkan yang tinggi, mengambil yang kurang meninggalkan yang mahal. Nyo lagi nyan, yakni jangan engkau jadikan taat kamu minta kepada Allah Taala akan dunia. Baiklah dengan kebaikan kita nyo talake ba Allah Taala bom rempuk dunia dengan sedekah bom rempuk dunia. Terserah tanyalah dunia apa yang akan kita harapkan. Dengan solat sunat rame-rame, pegat acara zikir rame-rame supaya merempuk ngak merempuk dunia, jangan. Terserah berarti kita dunia apa yang kita harapkan. Tapi kenapa? Janganlah demikian cara pikir kita dalam hal ibadah. Dan engkau berkata bagi dirimu, yang gayukeun bak nafsu draw tu. Atau nafsu manusia itu yang digalak adalah urusan dunia. Gayukeun bak nafsu, putra gayukeun bak nafsu. Adakah puji Tuhan Rabbul Alamin dan syukurnya dan ia membesarkan kamu kebaikan, atau puji makhluk yang ajiz, yang jahil, tiada mengetahui mereka itu kadar amal kamu? Ya, takun tiga bak jiwa tu, bak nafsu. Wahai jiwa, apakah kamu memuji Allah Taala? Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Apakah kamu membesarkan Allah yang mana Allah telah memberikan kebaikan kepadamu? Atau kamu memuji makhluk yang mana makhluk itu lemah, yang mana makhluk itu jahil, yang mana makhluk itu tidak tahu menahu tentang amal yang kamu kerjakan, yang padahal yang tahu amal kamu itulah Allah. Apakah sekarang berbalik kamu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah, ataupun kamu memuji makhluk, ataupun mengharap sesuatu daripada makhluk, bukan mengharap sesuatu itu daripada Allah Ta'ala? Ya, nyamban ke begah yang gue tanya yang tiga jiwa ada tiga apa yang kamu inginkan dengan kebaikanmu? Apakah kamu menginginkan daripada Allah Ta'ala balasan yang besar kebaikanmu, ataupun kamu menginginkan sesuatu daripada manusia, makhluk, yang makhluk itu ajiz, lemah, yang makhluk itu jahil, bodoh, yang makhluk itu tidak mengetahui seberapa besar kadar amalmu yang pantas dibalas dengan pahala? Apa yang kamu harapkan? Apakah mengharap dari Allah atau mengharap dari makhluk? Coba bertanya kepada jiwa. Dan tiada mengetahui akan barang yang kamu tanggung padanya. Oleh Allah, makhluk itu tidak pernah mengetahui seberat apapun beban kamu hari ini. Kan Allah Ta'ala yang dapat menghargakan, Allah Ta'ala yang bohyum. Dikna jit ayu bohyum bak manusia. Dikna hek getanyo kerjakan ibadat uronyo. Apabila tayu bohyum bak manusia, cuma yang meluncur di bibir mereka hanya seberkas pujian kecil yang hana sapu-sapu pi faedah untuk kegetanyo lamudin. Teman apabila Allah Ta'ala yang tayu bohyum, sedikit kebaikan yang kita kerjakan tapi dibalut oleh keikhlasan yang besar, maka Allah Ta'ala membalas dengan pahala yang luar biasa tanpa batas. Cuma awak tak harap bidanya bak manusia orangnya pu balasan yang tak terima, kan pujian ya hana sapu-sapu pi pujiannya. Ya, nyamban nyo dipertanyakan pada jiwa, pada nafsu. Ya, yang ditanya karena nafsu manusia memang lagi menginginkan pujian-pujian dari manusia yang lain. Ya, nyamban tiada mengetahui akan barang yang kamu tanggung padanya. Manusia hanya itu pu kiban beban yang kita pikul tidna he cula jalo tanya pubut ibadah, dan tiada dapat menyampai mereka akan hak engkau pada barang yang engkau kerjakan. Makhluk itu tidak sempat, tidak sampai han kena pegah manusianya han untuk dinak bohyum ditna hek getanyo dalam ibadah yang kita kerjakan. Kalau itu haji kebaikan yang kita kerjakan hari ini seberapa yang pantas dibalas? Kenapa kita mengharapkan balasan dari makhluk dengan kebaikan tersebut? Tetapi bahkan barangkali melebihkan atasmu orang yang kurang daripadamu halnya dengan 1000 derajat, dan mensia-siakan dikau pada yang terlebih sangat berkehendak kamu pada waktu itu. Bahkan le manusianya kadang-kadang ipujo getanyo meribe-ribe derajat ditinggikan getanyo saat kita tidak butuh. Bahkan kadang-kadang mensia-siakan dikau pada yang terlebih sangat berkehendak kamu pada waktu itu. Saat kita butuhkan tidak dia berikan. Namun saat tidak kita butuhkan, kita dipuji-puji, dieluk-eluk, diagung-agungkan luar biasa, bahkan sampai teruk serba derajat. Yang kena pegah adalah begitulah makhluknya hanya itu. Kapan yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan, bagaimana yang kita harapkan. Maka haraplah bak manusia, haraplah bak Allah Ta'ala, bukan harapan bak manusia. Yang kejap berkeluh kesah, mengadukan kepada Allah Ta'ala.
kalau pengaduan itu ditujukan kepada Allah Ta'ala, insya Allah respon good ba Allah Ta'ala sahabat. Namun bak manusia munyo memang EIB direspon munyo hanami permuntan ya nyan ban ji kena pegah nyo kabunokon kagak uraikan nyo geperesap dalam jiwa katanya sagai-sagai sedikit apapun kebaikan jangan harap imbalan itu dari manusia ya itanya yang tak kerja uronyo tak harap imbalan ba Allah Ta'ala sehingga balasan gejuk Allah Ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal. Artinya kehidupan akhirat, balasan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal ba Allah Ta'ala. Ya, menye manusia kadang-kadang tak perle kenya kan ijo kan tak perle. Wate hana tak perle tanya watanya diagung-agungkan dan lupakan dikau. Wate tak perle katanya bak watanya hana dibi dan dilupakan katanya. Maka jika tiada memperbuat mereka itu akan demikian, apa sesuatu yang kamu harap yang ada pada tangan mereka itu memangkan lagian yang dikerjakan oleh manusia kepada engkau, maka apa juga yang kamu harapkan daripada mereka? Artinya adalah ahwate kita butuhkan hana ijo, ahwate hana kita yang butuhkan hinan kadai perumun tu lagian tindakan manusia ke gedanya, apa yang kita harapkan dari tangan mereka? Ya nyamban atau wate tengah susah kalau wate susah itanya ditampung harapan tu kalau wate susah dihibur tu tapi wate senang mereka itu dekat kenyan du oranyo kenyan du makhluk oranyo wate getanyo hebat hayu nyarami-rami dekat dengan manusia lengket tetapi di saat hana sepuna tele yang menjauhkan watenya ibi ke getanyo teman menyonyan model apa yang dapat kita banggakan yang dapat kita harapkan yang kita tumpukan segala harapan getanyo kepada makhluk menyonyan model balasan dari makhluk. Bukan kita membenci makhluk perlu pegah. Jangan harap kebaikan ini balasannya dari makhluk. Hai terutama pujian tente sehingga timoh ria tu. Ya, nyan baik lagi yang ada pegah. Kan wate hino guna pegah gi benci manusia, panen lagi benci manusia. Hai tanya si udip kesajian manusia, itu yang dekat dengan manusia. Tapi kebaikan yang kita tabur hari ini, haraplah hasilnya itu dari Allah. Insya-Allah dapat. Dan kepada apa sampai kuasa mereka itu menyolagenyan keadaan mereka itu bunuh kebegah pu yang tak harapkan bak manusia dan etna mampu mereka itu untuk yak putruk katanya kan hana mampu kemudian maka mereka itu di dalam genggaman Allah Ta'ala dipalingkan betapa dikehendaknya kepada barang yang dikehendaknya. Ingat manusia juga dalam genggaman Allah dalam kekuasaan Allah yang kena pepaling oleh Allah hati yang kekenan pepaling. Nyamban makanya bukan kepada makhluk yang kita harapkan tetapi kepada yang menggenggamkan urusan makhluk. Siapa dia? Itulah Allah. Maka berakal olehmu hai nafsu, berakal semiki, maka coba renungkan hai nafsu, coba kamu pikirkan wahai jiwa, nyo pukul lagi nyan kemanan dan jangan kamu sia-siakan taat kamu yang mulia-mulia dengan mereka itu. Jangan getanyu sia-siakan, jangan getanyo yubuh yum dengan yum yang rendah kemuliaan. Taat getanyo yang tak kerjakan yang mana taatnya mulia ba Allah Ta'ala baik tayubuh yum ba manusia dengan bahasa lain takun bahasa gasa takun tapi hana gasa sid yaitu getanyo tapublo kebaikan ke Allah kan tapublo kebaikan ke makhluk tu mana takun publo sagai yaitu kebaikan getanyo tayubuh yum ba Allah kan tayubuh yum ba makhluk munyo tayubuh yum ba Allah Allah nanti keron dikna yang pantas yumnya nejuk tapi munyo tayubuh yum ba makhluk siap-siap untuk menerima kecewa karena apa kan mereka tidak dapat menilai seukuran besar berat yang kita kerjakan namun bukan seukuran itulah yang mereka hargakan. Maka yang tayubuh yum kitanya kepada Allah tayu nilai tanya kepada Allah. Maka jangan meluputkan dikau puji Tuhan yang pujinya itu baik luput katanya kepada memuji Tuhan yang pujinya itu sehingga kemegahan dan akan pemberian daripada pemberian itu tiap-tiap pertaruhan. Maka baik luput katanya kepada memuji Allah yang mana Allah Ta'ala itulah yang memberikan balasan ke katanya itu juga sehingga kemegahan dan akan pemberian Allah Ta'ala lah seraya-raya sehingga-hingga kemegahan Allah Ta'ala juga lah
pemberian-pemberian kepadanya, pertaruhannya juga pahala yang maksud ini. Allah Ta'ala berikan pahala kepadanya, Allah Ta'ala berikan apa yang dia berikan, maka yang sepantasnya kita harapkan pujian dari Allah, dan kita juga memuji Allah dengan ibadah kepadanya. Ya, nyanban ke begah, ha? Nyo mandum-mandum yang kagak begahnya guyu pesadar nafsu, guyu pesadar jiwa kepadanya, guyu ingat. Kadang-kadang jauh kepadanya berjalan mengharap dunia, maka kembali untuk mengharap akhirat. Jangan kepadanya harapkan dengan kebaikan kepadanya adalah dunia. Hana tabah dalam kubur. Sebab dalam kuburnya yang kita harapkan amal yang ikhlas. Di saat pemandangan yang sangat mengecewakan datang ke kepadanya, yang kita nantikan adalah balasan amal, ternyata yang datang kan balasan amal. Pakan karena amal kita tidak cocok dibalas. Kenapa tidak cocok dibalas? Karena kita mengharap balasan bak makhluk. Cuma kan dikna kecewa dan merana. Saat-saat susah kita harapkan balasan amal yang datang, namun kennya yang datang. Kapan saat itu? Saat tubuh kita diletakkan di alam barzakh. Saat itulah amal datang yang kita harapkan, namun kan kebaikan yang teruk. Tapi yang teruk adalah hanya hinaan dan celaan. Pakan karena kebaikan yang tayo kerjakan, kabeh tarelah jina tayo dalam dunia. Makanya hana teruk le singa ke tayo. Ya, nyamban karena yang tabah singa kan yang lain. Karena kena gebegah dalam kitab Aqidatun Najin berulang-ulang mungkin dah sampaikan, apabila satu tubuh itu diletakkan di alam kubur, masuk dia dalam alam barzakh, maka yang pertama sekali gesambung nyawa dengan tubuh. Wajib kita yakini sehingga tubuh itu hidup kembali. Cuma hidupnya itu berbeda-beda. Beda-beda ke buka udip lah Allah kan lagi udip dalam dunia, tapi yang perlu pegang tubuhnya udip. Taknyo tanya musibah meninggal itu siat akan berpisah ruh dengan tubuh tanya. Tambang dalam kubur kepusambung kembali oleh Allah Ta'ala dengan tubuh. Olehnya didatangkan kembali panca indera. Gebi panca indera mendengar, melihat, dapat berkalam. Olehnya didatangkan ilmu, didatangkan amal. Kasiap mandum, masuklah malaikat mungkar dan nakir, didudukkan hamba tersebut dan ditanyakan. Tu mauranyo yang tamita habis apa habis dalam dunia? Arti yang tamita kebaikan habis tarulah dalam dunia. So bantu sing dalam kubur. Ilmu pihanai tanya. So yang bantu katanya, yang wajib yakinnya dalam kita Aqidatun Najin. Tapi mandu merumbut tauhid. Tubuh katanya kan ban kamatinya hana sapu-sapu le masa depan uka ana. Tetap ada pertanggungjawab Allah Taala. Yang kejik yang tamita orangnya simpan untuk akhirat. Yang tamita orangnya simpan untuk akhirat. Maka kena kebuka belilah syurga Allah Taala itu dengan apa yang kamu miliki. Orangnya kita miliki harta, dengan harta itu beli syurga Allah. Apabila hari ini kita memiliki kekuatan, dengan kekuatan itu beli syurga Allah. Ataupun beli ridha Allah, beri pahala Allah yang maksud ini. Apabila orangnya getanya punya ilmu, maka belilah surga Allah dengan ilmu. Apa saja yang kita miliki hari ini, maka dia itu sebagai modal untuk meraih ridha Allah, pahala Allah dan surga Allah. Karenanya yang menguntungkan ke getanya. Udip punya siat tak? Badakan ju serton hanjut, serton sagai, serton udip tu. Takkan ju? Tak hilang kubur? Hana serton. Ajikanlah dalam kitab Kasyful Ghaibiyah tentang tanda kiamat. Sehingga akan tren Imam Mahdi 40 tahun beliau di bumi. Akan tren Nabi Isa pun 40 tahun di bumi. Nabi Isa dengan Imam Mahdi di penghujung kehidupan Imam Mahdi berjumpa. Wate karena sekitaran 30 tahun ke atas Imam Mahdi watenya ke tren Nabi Isa. Sehingga merempaklah Nabi Isa dengan Imam Mahdi beberapa tahun. Kemudian setelah 40 tahun menguasai bumi oleh Nabi Isa, maka Islam bawatannya luar biasa agama Islam. Luar biasa agama Islam. Sehingga sampai-sampai ke begah, manusia apabila bermusafir nyoh hana payah bawa bekal. Karena apakan ke begah? Masanya akan gebi kemakmuran oleh Allah lagi masa Nabi Yusuf kena yang 7 tahun masa subur, 7 tahun masa paceklik, masa kemarau. 7 tahun masa suburnya kiban model ke begah. Singkira biji-bijian itu ditabur di atas bebatuan, maka dia itu akan tumbuh dengan subur. Menan akan masa Nabi Isa sehingga ke begah, apabila seorang itu bermusafir hana payah basapu karena melimpah ruah harta barangkapat nah. Jadi yang perlu tanya begah putra, oleh masanya Islam turun sampai keluar matahari dari arah barat dan berdiri bak tengah langit. Terjadilah siang yang panjang. Sehari semalam bak watanya selama setahun, Masya Allah. 6 bulan urau, 6 bulan malam. Coba bayangkan. Sehingga hadis ini diterangkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Katanya oleh sahabat, ya Rasulullah, menyolaginya terjadi malam dan terjadi siang, bagaimana kami salat? Bagaimana kami berpuasa? Maka dijawab oleh Rasulullah, kira-kirakanlah olehmu dengan waktu yang biasa kamu lalui. Kira-kira juga
dari luhu ke asar pada jam, dari asar ke maghrib pada jam, menan. Olehnya oleh terjadi malam dan siang yang panjang, olehnya kan kali hidup mata uroi barat, sehingga awal telu hidang sama tengah langit iji hidup belum ke barat, ane jauh timur. Olehnya ke pegang, yang kan getuk pintu tobat, akan terjadi kehidupan manusia lagi biasa lom keluar matahari dari arah timur ke barat selama ratusan tahun. Nyan hana diterima oleh tobat oleh Allah Taala. Olehnya hana cerita ali. Wallahu a'lam. Etna pajan terjadi kiamat hom. Yang perlihatan apakah putra? Tekedi pun udip getanya serta tahun hanjut, tapi harus ingat getanya mendekam dalam kuburan bukan 100 tahun. Secara adat masanya tanya hana tiling kalam kubur sapa kubur tu. Nya masanya ada tak cerita dalam kitab Kasyful Ghaibiyah tentang tanda-tanda kiamat kubra. Yang tak ada pegah putra yang tak ada pegah. Yang tak ada pegah untuk apa kita kerjakan ibadah hari ini apabila kita hancurkan sendiri dalam kehidupan getanya. Kan kita persiapkan, kita tabung untuk akhirat, kekaitan akhirat cukup trip perjalanan tanya singa, perjalanan dalam kubur matang lempah trip, transit tanya ulang kubur bedakan perjalanan, kehidupan tanya ulang kubur lempah trip, di sirat menyulam dunia hino talalui bersama pendamping, bersama anak, kerabat, saudara, tetangga dan masyarakat katanya. Tapi singa hana getanya menempuh kehidupan baru katanya seorang diri dengan amal kebaikan, itu pun apabila ada menyuhana yang pengentanyo yang kekejahatan, maka uronyo ke guyu semike, uronyo ke guyu kun bak jiwa katanya Pak Buno. Maka kerjakanlah ibadat dengan ikhlas supaya supaya ibadah tersebut bermanfaat, berguna bagi tanyo. Hana mandum reloh yan. Hana sapuna kalebu tanyo. Ditna rugo, ditna merana, ditna sengsara, ditna kecewa tu. Di saat kita mengharapkan namun yang kita harapkan itu tidak datang. Bacut tu tahu. Seperti kata syair, ya, ada dalam suatu syair diungkapkan bagaimana bunyi syair tersebut. Berjaga mata bagi yang lain daripada wajahmu itu batil. Wajahmu zat Allah. Dan menangis bagi yang lain daripada afwanmu, afun kamu, dhayi. Ya, lagak tatat ucapannya kepegah bermakna. Kiban kepegah. Yaitu berjaga mata bagi yang lain daripada wajahmu itu batil. Tak menjaga malam, tabligh habis-habis malam, tapi bukan tujuan kepada Allah, maka itu sia-sia. Menjaga malam kan ibadat. Yang na proh cakra dari malam dari insya sampai subuh. Pada subuh yang na ya ataupun jak sembahyang subuh, tapi perlu pegang yang si malam suntuk taduk tak menjaga kan untuk ibadat. Makna bukan wajahmu bukan untuk wajah Allah. Makna wajah Allah bukan untuk zat Allah. Wajah ini kan wajah lagi yang bertanya. Apabila berjaga malam itu bukan karena Allah, itu batil sia-sia, hana faedah. Menangis bagi yang lain daripada afun kamu, nyan dhayi juga hilang, luput, sia-sia. Artinya apabila air mata yang kita tangisi hari ini yang kita keluarkan lewat tangisan getanya kan karena mengharapkan kemaafan Allah, itu juga sama dengan dhayi, itu hilang sia-sia tanpa memberi bekas. Ini dhayi namanya. Artinya berjaga malam bukan karena Allah itu batil, tidak sah, sia-sia, hana faedah. Menangis bukan karena mengharapkan kemaafan Allah, itu juga demikian, hana faedah, sia-sia, batal. Jadi sama dengan uronyo legetanyo berjaga karena Allah, berarti sama dengan isi dengan kebaikan, isi dengan ibadah. Juga menangis watai takli legetanyo harap pengampunan Allah lewat tangisan getanyo. Ube'na jid getanyo tumpahkan air mata getanyo, tapi karena imatanyan bukan karena Allah, imatanyan kan karena harap pengampunan Allah, tapi karena luput dunia, karena luput pujian bak makhluk, itu semuanya adalah dhayi, hilang, tidak ada faedah, sia-sia juga. Adan kata olehmu, takun lom, hai nafsu, wahai nafsu, adakah jannatul khuldi terlebih baik atau berlumur-mur kamu dengan luput daripada haram dunia? Ya, takkan bak nafsu tu sigaga. Watai nafsu katanya yang diharap dunia, watai nafsu katanya diharap pujian. Wahai nafsu, apakah surga yang dijanjikan oleh Allah jannatul khuldi, artinya surga yang kekal? Kan mesti surga yang nama jannatul khuldi manteng. Takkan bak jiwa, wahai jiwa, apakah surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu terlebih baik
ataupun kamu dibalut oleh murka kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam perkara yang rendah, yang hina, yang luat ke daripada haram dunia, perkara-perkara dunia yang diharamkan kepadamu. Artinya gena pegah putra, apakah surga yang lebih gegata ataupun berlumur dengan kotornya dunia, itu yang kamu harapkan? Dan mata bendanya yang sedikit, harta benda dunia yang sedikit, apakahnya lebih muyum bak gata ataupun muyum surga? Ya, lagi kita tanya, apakah muyum but kita tanya ataupun muyum ilmu, muyum sibuk kita tanya ataupun muyum semayang, muyum sia-sia, perbuatan sia-sia atau muyum jamaah? Kemana? Hanya menanti pembanding, pukul muyum surga ataupun muyum dunia. Dan mata bendanya yang sedikit, yang keruh, yang binasa alam, yang kurang lebih keruh, kan kuruh beda kena, rendah maksudnya, yang binasa, yang mana harta bendanya kan binasa, tidak kekal dia. Dan engkau daripada bahwa menghasilkan dengan taatmu akan nikmat ini yang mukim, maka jangan kamu jadikan dirimu hai nafsu sejahat cita kurang tili. Artinya yang mana engkau daripada bahwa menghasilkan dengan taatmu akan nikmat ini yang mukim. Artinya engkau daripada bahwa menghasilkan dengan taatmu, dengan taat getanyo yang terharapkan getanyo, apakah nikmat dunia, apakah kesenangan dunia, maka jangan kamu jadikan dirimu hai nafsu sejahat cita kurang tilik. Baik tak pejut diri gata wahai nafsu adalah meraih cita-cita yang kurang, cita-cita yang rendah dan hina perbuatan. Nah, baik lagi nyan yang getanyo harapkan wahai nafsu. Atau adakah engkau lihat, coba kamu perhatikan supaya dapat kamu ambil iktibar. Merpati apabila ada ia terbang di hawa udara, betapa besar kadarnya dan mahal harganya. Ya, coba kamu perhatikan. Dikna meyum burung merpati hari ini apabila dia terbang di dalam udara yang sangat tinggi, cukup berat meyum ni. Artinya apa yang kena pegang? Sesuatu yang tinggi, yang kekal, yaitu surga Allah, itulah yang lebih utama kena pegang tak banding daripada dunia. Ya, yang kena pegang tu. Dan bertambah tingginya. Ya. Artinya semakin tingginya maka semakin bertambahlah harganya. Semakin meyum ji menanti kena pegang. Akhirat kan lebih berharga daripada dunia. Semakin bertambahnya tinggi angka akhiratnya lebih meyum daripada dunia. Maka angkatkan olehmu dengan citamu sekaliannya ke langit. Artinya cita-citalah kamu ke langit. Artinya bercita-citalah kamu untuk mendapatkan akhirat. Dan sunyikan hatimu bagi Allah Ta'ala yang wahid Al-Qahar, yang dengan tangannya segala pekerjaan. Artinya kan sunyi. Sunyikan hatimu. Artinya pegadah yang lain, hanya kita tuju kepada Allah yang wahid Al-Qahar, maha perkasa, yang di tangannya segala pekerjaan, yang mana dalam genggaman kudrah Allah lah segala urusan, segala perkara. Dan jangan kamu sia-siakan barang yang kamu dapat dengan dia daripada taat kamu dengan tiada sesuatu. Baiklah, taat yang kamu dapatkan hari ini kamu hilangkan, kamu sia-siakan, kamu luputkan, getanyo pegadah, getanyo pembinasa dengan sesuatu yang kecil. Baik laginya. Ya, nyu kata-kata nasihat ke hati mendum nyu supaya hilang sifat ria dan ujub getanyo. Tapi nyu sangka no menteng dan demikian lagi. Yang jadi sebagai kesimpulan, hiburlah pedeh bak jiwa getanyo, hiburlah hati getanyo. Artinya sering-seringlah getanyo tanyang bak jiwa getanyo dengan yang kamu kerjakan hari ini, dengan berkeluh kesah hari ini yang kamu rasakan. Apa yang kamu harapkan? Apakah kamu mengharap akhirat ataupun kamu mengharap dunia? Apakah kamu mengharap balasan ba Allah yang sangat tinggi ataupun kamu mengharap rendah dan hinanya dunia? Jadi tadi yang bakro tiji, nyo kan kegop yo, kendakan kegop, takkan ke jiwa dro tu. Ya, yang mana? Kalau dia kita pun dunia yang kecil ni. Kiban? Apapun cerita bagus, dunia yang kecil ni. Kita tajam nak budi nak bandar menyongang manusia, menyongang tanah lah jadi. Ya. Baik, tanya ada tajuk ke manusia perlebalah. Ayo kan? Jadi menuji ahwate terlintas pikiran tanya untuk dunia, maka alihkan benar lom hinan adalah keikhlasan untuk akhirat. Sebab ji memang yang deh secara kenyataan but dunia mandum-mandum. Namun kalau kepegah betapa banyaknya pekerjaan yang secara zahir itu bersifat duniawi namun bagus niat, maka semuanya itu jadi akhirat. Perbaiki niat.
Walaupun tajuk takalan harap imbalan balasan, tu mengadu ba Allah, ya Allah lu nyu penuh keikhlasan ke amalan lu, ke ibadah lu. Ya, mana ji? Sebab ji walaupun takalan but dunia, namun apabila bagus niat maka semuanya itu akan jadi akhirat. Namun sebaliknya, apabila yang kita kerjakan itu walaupun akhirat kedeh, namun niat untuk meraih dunia, maka semuanya itu adalah hanya bayang-bayang saja yang ada di dunia. Hana lebih. Nyan kemenan. Si memang but dunia yang tak pubut dong kali kau pegah. Semua but dunia yang tanya pubut apabila bagus niat dan membantu akhirat, semuanya itu kebaikan juga jalan akhirat. Yang bakro teman-teman, perbaiki niat. Perbaiki niat. Hana dunia, hana akhirat. Hai memang punya hana dunia, pandai natuk tanya akhirat. Si tak pubut ibadah kebaikan pihno dalam dunia dan lebih tumi tanya bergantung ke dunia, maka gi perbaiki niat supaya dunia itu dapat kita fungsikan untuk akhirat. Ya, yang mana ini? Hai tanya orangnya si kakuto, kamu naik ji kuto ngandunya. Jadi jino gimana cara? Kita ini tak sudro daripada kutonya baju-baju supaya nggak geli. Kamu naik ji, ngam bagus niat. Kah? Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu